Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dokumen review di Microsoft Word. Jadi bagaimana cara kita mereview dokumen yang sudah kita buat atau yang sedang kita buat supaya bisa lebih cepat, lebih tepat, dan tentunya akan memudahkan kita ya di dalam melakukannya. Nah, yang pertama yang ingin disampaikan adalah mencari dan mengganti teks dengan cepat ya dalam dokumen review ini. Yang kedua adalah spelling and grammar ya, bagaimana kita nanti melakukan autocorrect ya. Dan yang ketiga adalah thesaurus. Oke, yang pertama adalah mencari dan mengganti teks dengan cepat. Jadi di Microsoft Word itu sudah difasilitasi fasilitas kita untuk mencari teks dengan cepat, dan juga kalau kita mau merubahnya. Sebagai contoh, di sini saya punya satu dokumen ya. Nah, di dokumen ini misalkan saya ingin mencari dokumen ini, misalkan ini banyak ya, ini ada 2 halaman ya. Nanti kalau misalkan dokumennya lebih banyak lagi ya, tentunya akan sangat membantu ya pencarian dan mengganti teks ini ya. Pertama, ketika kita mau mencari, maka di menu home ini, di tab home itu kita pergi ke sebelah kanan. Di sini ada find ya, kita klik find. Nah, ini untuk mencari ya. Misalkan kita ingin mencari satu kata, namanya misalkan zona ya, misalkan di sini ada kata zona atau tidak ya. Kemudian seperti ini ya. Jadi ketika kita sudah mengetikkan satu kata, misalkan zona, di sini ada keterangan one result, artinya di dalam tulisan kita atau dokumen kita hanya ada satu kata zona ya. Di sini ada zona ya, misalnya seperti itu. Nah, beda halnya kalau misalkan kita ingin mencari kata yang banyak ya, misalkan di sini ada, misalkan kita mencarinya kata dengan ya, misalkan seperti itu. Nah, ternyata ada 10 result ya, seperti ini. Dan di sini di dokumennya semua diberikan tanda kuning ya, bahwa ini memang dokumen yang kita atau kata yang kita cari. Nah, untuk mencari ke bawah mana aja, kita bisa tinggal ketik aja, tinggal klik aja di sini ya. Kita klik, kemudian kita klik lagi, maka ini akan muncul bahwa ini adalah dengan yang ada di sini. Kemudian kita klik lagi, ini muncul yang dengan di sini, dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, itu untuk pencarian. Kemudian bagaimana kalau kita mau merubah teks dengan cepat ya. Nah, tadi kita menggunakan find, sekarang kita menggunakan replace di sini. Kita klik replace, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Replace find what, artinya apa yang mau kita cari ya, yang akan kita ganti itu kata apa, kemudian mau diganti dengan apa ya. Misalkan tadi kita punya kata zona tadi itu ya, zona. Kita akan menggantinya dengan kata wilayah misalkan ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa klik replace all. Oke. Oke, kita yes aja. Nah, di sini ada tulisan all done, we made one replacement. Artinya ada satu kata atau satu kata zona yang sudah dirubah ya. Jadi kalau kita mau mencari lagi, ini pencarian bisa dari sini ya. Kita mau nyari lagi zona, maka sudah tidak ada zona itu. Tapi kalau kita mencarinya jadi wilayah, maka kita bisa ini harus kita atasin dulu kalau di sini ya. Nah, ini akan kita muncul kata wilayah di sini ya. Atau kita di sini wilayah. Sudah ada wilayah ya, seperti itu. Oke, itu untuk replace. Kemudian
Di replace ini di sini ada tombol more ya. Di sini ada beberapa properti atau option yang bisa kita gunakan ya. Di sini ada search down, search up, all. Berarti ini adalah dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas, ini keseluruhan ya. Kemudian match case. Jadi kita bisa merubah, misalkan ada kata yang misalkan kita punya kata dalam di sini ya, kita lihat dalam di sini itu huruf D-nya besar, tetapi di sini dalam di sini huruf D-nya itu kecil. Nah, kita ingin mengganti sesuai dengan huruf yang ada di sini, karena biasanya di awal kalimat itu kan harus diawali dengan huruf besar ya. Nah, ini kita bisa menambahkan menjadi atau bisa ditambahkan properti atau option match case di sini ya. Di dalamnya itu kita bisa misalkan kita ganti replace jadi terkait misalkan ya, terkait perkembangannya. Kita lihat di sini ya. Di sini ada kata dalam, di sini juga tadi ada kata dalam ya, di sini tuh ada dalam. Tetapi di sini dalamnya D-nya tuh huruf kecil. Maka ketika kita centang option match case-nya, maka yang akan dirubah hanya dalam yang dengan huruf D-nya yang besar ya, seperti ini. Nah, kita coba lihat plus all ya. Ada 2 katanya itu ya. Sorry, ada 3. Nah, ini dalam jadi terkait, tetapi yang di atas tadi yang dalam ini itu tidak berubah. Oke. Kurang lebih seperti itu, dan ini banyak lagi ya di sini. Bisa kita pelajari option-option yang lainnya, bisa kita coba sendiri ya. Itu untuk pencarian dan penggantian teks dengan cepat. Oke, yang kedua adalah mengenai spelling and grammar. Oke, jadi di Microsoft Word itu dia mengenal spelling ya dan grammar. Artinya ada kata-kata yang dianggap benar dan dianggap tidak benar oleh Microsoft Word. Nah, parameter dianggap benar atau tidak benarnya itu adalah ketika kata yang kita tuliskan atau kita ketik di dalam Microsoft Word ini ya, itu terdapat di dalam kamus yang sudah disimpan atau dibuatkan oleh Microsoft Word ya, itu maka dia dianggap benar. Nah, kalau tidak ada maka dianggap salah. Nah, bagaimana kita melihat bahwa itu salah atau benar? Nah, kita lihat di tulisan ini, kita lihat ada beberapa kata yang pakai garis merah di bawahnya dan ada yang tidak. Nah, yang bergaris merah ini itu adalah kata-kata yang dianggap tidak benar katanya ya, atau salah ya secara spelling atau grammarnya. Sedangkan yang tidak di garis merah itu adalah kata-kata yang dianggap benar. Nah, di dalam kasus yang kita punya sekarang ini, kita lihat di sini ya, semua kata-kata yang berbahasa Indonesia ya, itu semua ya, itu diberi garis merah bawah. Padahal kalau kita lihat di sini ada kata ikuti konsep. Nah, ini di garis bawah merah ya. Ini menurut konsep atau bahasa Indonesia ini benar, tetapi menurut Microsoft Word ini salah. Karena apa? Karena yang kata ini tidak terdapat di dalam database atau kamusnya si Microsoft Word ya. Nah, kalau berbeda dengan hal yang ada di sebelah kanan sini, ada creative destruction. Ini kata yang berbahasa Inggris ya. Ini tidak dianggap salah. Karena apa? Karena pasti di sini di Microsoft Word sudah disimpankan database kata-kata ini sehingga dianggap sebagai kata-kata yang benar. Artinya secara default Microsoft Word itu sudah menyimpan database kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, artinya semua kata-kata yang berbahasa Inggris ketika kita benar menuliskannya maka dianggap benar. Contoh ya di sini, kalau kita misalkan A-nya kita hilangkan, nah ini otomatis jadi salah ya, seperti ini ya. Nah, jadi ini
Kalau kita benar menuliskan bahasa Inggris, maka pasti dia dianggap sebagai kata-kata yang benar. Tetapi kalau bahasa Indonesia belum ya, di sini ya masih dianggap sebagai kata-kata yang salah. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana supaya kata-kata dalam bahasa Indonesia itu bisa dianggap benar, artinya tidak di bawah merah. Karena kalau misalkan seperti ini garis bawah merah ini sangat membantu kita nantinya ya untuk mereview apakah ada kata yang salah, ada kata yang typo, cara nulis kita typo ya, salah ketik gitu ya. Dengan melihat garis merah ini. Jadi kita tidak perlu membaca satu-satu lagi ketika dokumen kita sudah banyak, cukup kita lihat saja ada yang kata-kata yang bergaris merah, berarti itu ada kata-kata yang salah gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan seperti ini kan masih bingung ya, ini dianggap salah semua. Nah, ini berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kata-kata yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu dianggap benar. Caranya adalah kita harus menambahkan kamus berbahasa Indonesia ke dalam database-nya si Microsoft Word ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita harus merubah atau menambahkan custom dictionaries ya. Nah, caranya adalah pertama masuk ke file sini ya. Kemudian di sini ada option. Ya. Kemudian kita pilih proofing. Dan kemudian kita pilih di sini atau klik tombol custom dictionaries. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada all language, di sini ada custom.dic ya. Nah, ini adalah file tempat kita akan menyimpankan kata-kata berbahasa Indonesia ya. Artinya database-nya disimpan di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat file path-nya ada di C, user dan seterusnya. Ada di Microsoft U Group ya. Ini ada di mana? Kita bisa copy saja ya. Kita select, kita Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke File Explorer. Kita paste di sini ya, di address bar. Oke, kita enter. Nah, di sini kita ada file namanya custom.dic ya. Kita buka di sini ya. Kita bisa buka menggunakan text editor. Bawaan dari Microsoft Microsoft Windows itu adalah editornya adalah Notepad ya. Nah, kita lihat di sini ya. Atau kita lihat di sini custom.dic-nya ini kosong ya. Atau ada juga kalau secara defaultnya biasanya nama user ya pada saat kita install ya. Atau bisa kosong seperti ini. Nah, gimana caranya supaya tadi dikenali atau database-nya ada? Berarti kita harus menambahkan di sini kata-kata dalam bahasa Indonesia ya. Contoh tadi ya, kita punya kata ikuti ya di sini. Ikuti itu masih pakai garis merah, artinya masih salah. Coba ya, ikuti, kita masukkan ke sini. Kita save. Ya. Oke ya. Kita aja. Nah, ini untuk melihat efeknya kita harus close dulu ya Word-nya ya. Kita down save aja ya. Nah, kita masuk dulu ke Word-nya lagi, kita kembali ke yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita ya. Nah, untuk yang kata ikuti ini sudah tidak ada garis merahnya ya, tapi yang lainnya masih ada garis merahnya. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus mengetikkan satu-satu? Ya, kalau misalkan kita tidak punya datanya. Tetapi dalam kasus ini saya punya data ya. Kita kembali ke tadi ya. Ada di proofing itu, dictionaries-nya itu ada di sini ya. Kita kopikan. Nggak usah ya. Nah, kita masih ada di sini ya. Kemudian kita buka ya. Nah, saya punya database ya. Saya punya database di sini. Nah, ini ada custom.txt ya. Saya punya database kata-kata berbahasa Indonesia sesuai EYD ya. Ini tinggal kita copy aja. Copy, kemudian kita paste ke
sini ya tadi ya, ikutinya kita delete dulu ya. Kita paste sini. Oke, setelah itu kita save. Setelah kita save, kita close dan kita close lagi untuk melihat perubahannya ya. Oke, nah kita lihat di sini kata-kata yang bergaris merah itu sudah berkurang ya, hampir tidak ada, tapi ada beberapa kata yang ada masih garis merahnya ya. Kita lihat di sini ada kata Grasindo. Grasindo ini adalah nama ya. Kalau nama dan tidak ada di dalam bahasa Indonesia itu tidak masalah ya, artinya dibiarkan saja. Kemudian di sini ada analisanya ya, analisanya. Nah, ini sebenarnya benar ya, kata bahasa Indonesia benar ya ini tuh. Tetapi kalau kita lihat, nah gimana sih supaya kita itu bisa memperbaikinya dengan cara cepat ya? Kita tinggal select saja katanya, kemudian kita klik kanan. Nah di sini sudah ada, di atas itu ada beberapa rekomendasi kata-kata yang menurut EYD itu atau menurut kamus yang sudah tadi kita isikan itu benar. Nah, ternyata bisa analisanya, bisa ada analisisnya, bisa ada analisanya ya sini misalkan. Nah, analisa itu biasanya bahasa Indonesia itu adalah analisis ya. Mungkin kita pakai analisisnya, kita klik. Nah, seperti ini. Artinya garis warna merahnya hilang. Nah, tetapi di sini kita lihat ini ada garis berwarna biru. Nah, garis berwarna biru ini itu adalah kesalahan juga, tetapi kesalahannya itu ada di jarak antara kata menurut dan analisanya ini ada 2 ketukan space di sini tuh ya. Nah, ini tinggal kita delete saja satu, backspace satu, otomatis hilang ya. Nah, ini semuanya sama ini ya. Kalau ini mah ekonomi ini bukan kesalahan. Nah, kemudian di sini ada entrepreneur ya. Kita tinggal select saja yang tadi ya, seperti yang tadi kita di kanan, ternyata entrepreneur yang benar itu ya, seperti itu. Terus ke bawah ya, terbarunya juga ya, ada terbarunya. Nah, ternyata seperti terbarunya gitu ya. Innovating juga sama ya, ini ternyata yang benar adalah innovating ya. Dan seterusnya ya, kalau kata nama orang kalau nama orang memang pasti biasanya sih di garis merah ya. Nah, artinya kita bisa dan seterusnya, ini ada beberapa kata yang masih salah ya. Kita bisa merubahnya, melakukan koreksi ya dengan tadi ya, ini adalah autocorrect ya tadi ya. Kita klik kanan, kita select, kemudian kita klik kanan, itu adalah ini adalah autocorrect ya. Contoh seperti ini supplier ya, ini autocorrect. Ternyata kita bisa klik ya, seperti itu ya. Jadi misalkan kita punya data tulisan kita yang banyak sekali, itu tidak perlu kita baca satu-satu, cukup kita lihat, oh yang berwarna merah ini pasti dia salah ya. Nah, select, kemudian kita ganti yang lain, autocorrectnya seperti itu ya. Nah, oke, itu mencari ya merubah. Nah, kita bisa juga tadi ya untuk autocorrect ya, misalkan entrepreneur ya. Nah, kata entrepreneur ini kita bisa daftarkan ke dalam database di Microsoft Word. Yang benar itu adalah entrepreneur ya tadi itu ya. Di sini kan entrepreneur ya, entrepreneur ya. Nah, kita bisa tambahkan supaya nanti pada saat kita menuliskan lagi entrepreneur itu otomatis dikoreksi oleh Microsoft Word, tidak perlu satu-satu kayak tadi ya. Nah, kita bisa select si entrepreneur ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih add to autocorrect ya. Nah, kata yang benar itu adalah entrepreneur. Oke. Sehingga ketika kita misalkan menuliskan lagi entrepreneur ya seperti ini kan salah ya, tetapi ketika kita enter itu otomatis sudah dirubah atau sudah dikoreksi oleh si Microsoft Word ya, seperti itu. Jadi kata-katanya yang berpotensi salah itu bisa kita daftarkan untuk supaya dilakukan autokoreksi ya.
Itu yang kedua untuk spelling and grammar dan autocorrect ya. Nah, yang ketiga adalah saya ingin menjelaskan mengenai thesaurus ya. Thesaurus itu adalah fitur di dalam Microsoft Word untuk mencari padanan kata ya. Misalkan di sini ada kreatif ya di sini tuh ya. Nah, biasanya kalau thesaurus ini masih berlaku untuk bahasa Inggris ya. Kita misalkan kita pilih kreatif, kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih sinonim ya. Kemudian kita pilih di sini ada thesaurus ya. Kita klik. Nah, kata-kata padanan untuk kreatif itu ternyata banyak ya. Ada original, imajinatif, inspired, artistik dan seterusnya. Jadi kita bisa memilih kata yang paling tepat untuk untuk tulisan yang kita buat ya, seperti itu. Kalau ini tinggal diklik saja. Misalkan ternyata bukan kreatif tapi original, kita tinggal klik saja. Kita lihat saja di sini ya, seperti itu ya. Nah, itu bisa kita lihat ya, bisa kita rubah ya, seperti itu ya. Destruction juga kita bisa lihat thesaurusnya apa. Oh, ternyata ada obliteration, demolition, damage dan seterusnya ya. Misalkan kita bisa rubah, misalkan yang benar itu adalah obliteration, misalkan tinggal bisa saja ya, seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi seperti tadi. Jadi itu untuk dokumen review, tadi pertama adalah mencari dan mengganti teks dengan cepat, kemudian spelling and grammar, kita melakukan autocorrect juga, dan melakukan yang namanya fungsi thesaurus ya. Kurang lebih seperti itu untuk dokumen review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.